Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma subhanahu wa nabiyyin hifdzal mursalin amin malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Allahumma arzuqna ilman ladunni wal mulka wa safihan hadha ghani. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abal al-adil wa ba'da al-akhir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif muslim Imam Al-Syekh Muhammad Jirdid fi ta'lifih al-kharija al-bahiyya fi ilmi at-tauhid syarh Syekh Hasan Muhammad Nashad fi al-bahiyya as-saniyah syarh al-kharija al-bahiyya fi ilmi at-tauhid ila an qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihima bi 'ulumihima fi darina min radhiyallahu anhu majma'in. Famal ma'ani sabatan lillahi ay ilmuhu al-mahit bil asya'i hayatu wa qudratun iradah wa kullu syai'in ka'inun aradah wa in yakun bidhihi qad amara fal qasdu ghayr rami fasahil mira ila akhir. Allah alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun saat ini selama ini akan datang yang telah kita nikmati miliki secara lahir atau batin tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan puji syukur kita saat ini yang kita lantunkan, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencinta. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad secara sempurna. Allah jadikan kita menjadi cinta yang dicinta oleh Nabi Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Selesai kita mengenai masalah sifat salbiyah dan insyaallah kita akan masuk dalam sifat ma'ani. Tujuan kita untuk mempelajari ilmu tauhid agar kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan mampu menghambakan diri kita hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memahami apa yang pantas layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan utamanya agar kita mampu memanfaatkan setiap saat waktu kita dengan semua anugerah yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadat kepada Allah. Karena kita sudah berikrar setiap rakaat kita, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami akan selalu menyembah. Maka semakin makrifat, semakin kenal seseorang hamba kepada Tuhan ya Allah, maka semakin mampu ia menggunakan waktu, saat, masa, fasilitas atau nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah dimanapun ia berada. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala istimewakan kita umat Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak keistimewaan yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita, sehingga para nabi rasul mereka berharap untuk menjadi salah satu di antara kita umat Nabi Abu Muhammad. Dan di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita, alhamdulillah salat sunnah antara maghrib dan isya. Setelah salat maghrib, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada kita, barang siapa salat maghrib terutama berjamaah kemudian ia salat 6 rakaat dan dia tidak putus dengan obrolan antara kita sesama dan wirid, zikir, doa bersama atau kegiatan yang biasa kita lakukan itu tidak memutusnya, kemudian dia salat 6 rakaat. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, adalna ibadatas natai asyrata sanah. Maka 6 rakaat sunnah yang kita lakukan setelah salat maghrib itu menyamai, kata Rasulullah, kebaikannya, pahalanya seperti seseorang yang melakukan ibadat 12 tahun siang malam. Andaikan ada seorang yang beribadat 12 tahun siang malam, dia habiskan waktu siangnya untuk ibadat, puasa, malam untuk bangun malam, habiskan selama 12 tahun. Alhamdulillah kita umat Nabi Abu Muhammad mendapatkan kebaikan pahala itu dengan hanya 6 rakaat yang kita lakukan setelah maghrib. Dan itu bisa kita lakukan setiap hari.
Dan setiap hari seakan-akan umur kita bertambah 12 tahun. Tidak nunggu bulan Ramadan. Kalau Ramadan dikalikan kali 70. Karena setiap namanya kebaikan yang dilakukan dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipatnya. Alhamdulillah. Semakin seseorang mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan semakin mampu menggunakan waktu saat yang ia miliki, yang ada kesempatan saat itu untuk menggunakannya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk ibadat. Dan sebagai seseorang mukmin dinyatakan oleh para ulama, Allah ciptakan kita linarbah alaih la liyarbah alaina, untuk kita mencari anugerah-anugerah yang disiapkan oleh Tuhan kita Allah terhadap setiap kita, bukan Allah mencari namanya kebaikan dari kita. Allah tidak mencari apapun dari kita. Andaikan kita tidak beribadat, Allah tidak dirugikan. Andaikan kita beribadat, Allah juga tidak diuntungkan. Allah tidak diuntungkan dengan ibadat kita, Allah tidak dirugikan dengan ibadat kita. Kenapa? Karena Allah sudah maha sempurna. Yang diuntungkan dan dirugikan itu kita. Ketika kita ibadat kita untung, ketika kita tidak ibadat kita rugi. Dan alhamdulillah fasilitas dan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini, di dunia ini, apapun itu, jabatan, status sosial, harta dan lain sebagainya, itu kita bisa gunakan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadat tidak terbatas hablum minallah. Ibadat juga hablum minan nas. Bahkan ibadat hablum minan nas merupakan kunci seseorang itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Agung Muhammad, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dalam keimanannya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Artinya interaktif antara ia dengan sesamanya. Dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan apapun yang dimiliki olehnya. Paling minim hanya dengan doa. Paling minim dengan doa. Ia memberikan manfaat kepada selainnya. Ya kan? Jadi kita belajar ini, kitab tauhid ini, agar kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak salah. Namanya menganggap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengenal Allah sekali lagi, maka kita akan mampu untuk menggunakan semua yang diberikan oleh Allah terhadap kita, baik lahir atau batin, apapun ia, baik hal duniawi untuk beribadat, dan menggunakan itu sarana untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu taala. Tumal ma'ani sab'atun lirra'i, kemudian sifat ma'ani, sifat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan ma'ani wujudiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makna-makna akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun lirra'i, ada 7 bagi ar-ra'i, bagi seseorang muta'ammid. Ketika seorang melihat, memahami, merenungkan apa yang berkaitan dengannya, maka ia akan memastikan bahwasanya sifat ma'ani itu ada 7 sifat. Dan ini bagian daripada sifat 20 yang harus kita ketahui, pelajari bagi setiap yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, agar ia menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan yakin, betul-betul menyembah dan menghambakan diri hanya kepada Allah, tanpa menyekutukan Allah dengan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ay ilmuhul muhitu bil asya'i, yang pertama al-ilmuhu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ma'ani, yaitu ilmu. Sini ulama mengatakan bahwasanya ilmu Allah itu adalah sifatun azaliyatun tankashif bihal mawjudat wal ma'lumat ala ma hi ala inkishafan la yahtamilun naqid bi wajhin ma. Sifat yang azaliyah. Sifat yang azaliyah, arti sifat yang ada di masa awal dari dan ia adanya zat Allah Subhanahu wa taala, adanya sifat ini. Dan semua sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, asma Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah, adanya semua itu. Sifatnya ada, asmanya ada, dengan kesempurnaan yang tidak perlu ditambah dan tidak akan berkurang dengan apapun. Berbeda dengan sifat yang kita miliki. Kalau sifat kita ilmu atau lain sifat yang kita miliki, ya bertahap.
Jadi tadinya kita tidak tahu apa-apa, mulai sedikit tahu, semakin banyak tahu dan seterusnya. Tapi kali sifat yang dimiliki oleh Allah, apapun sifatnya, itu tidak bertahap. Memang dari adanya zat Allah, adanya sifat itu, adanya asma itu dengan kesempurnaan yang tidak perlu ditambah atau tidak akan pernah berkurang dengan namanya berlalunya masa, zaman dan lain sebagainya. Tidak bertambah dengan namanya sebab selain Allah dan tidak berkurang karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ilmu. Sifat azaliyatan kasyafiha terbuka dengan sempurna dengan sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala al-mawjudat wal ma'dumat. Semua hal yang ada dan semua hal yang tiada. Semua apa-apa yang ada dan apa-apa yang tiada. Alamahi alaih, sesuai apa yang berkaitan dengannya, sesuai dengan kenyataannya. Artinya tidak keliru, tidak salah, yang sempurna. Ini kisyafan terbukanya la yahtamilun naqid biwajhin ma, tidak mungkin salah dari segi apapun. Itu tidak akan salah, pasti sesuai dengan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hal ini ada dan segala yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada apapun kaitannya secara sempurna. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya tahu hal ini tidak mungkin ada. Maka beliau mengatakan ilmuhul muhit bil asya, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala al-muhit bil asya, yang meliputi segala sesuatu yang ada. Semuanya. Wajibuha, baik yang berkaitan dengan Allah sendiri, yang wajib baginya Allah, wa jaizuha, begitu yang jaiz baginya Allah, wa mustahiluha, dan yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu selain Allah, apapun sesuatu itu. Kulliyah wa juz'iyyah, secara keseluruhan atau secara juz, global. Ala sabili tafsir, semua melalui jalan at-tafsir, terperinci, mendetail. Allah tahu semuanya. Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya ada. Sekali lagi baik yang berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ia tahu apa yang wajib baginya, yang mustahil baginya, yang jaiz baginya. Begitu juga hal-hal yang lainnya yang berkenaan dengan selain Allah dari segala sesuatu yang ada, dan Allah juga tahu apa yang tidak mungkin ada. Dan ilmunya Allah segala sesuatunya tahu secara sempurna, baik secara globalnya, sederhananya, atau secara terperincinya. Semua tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, baik berkenaan dengan ia Allah Subhanahu wa taala, begitu juga wajibnya, mustahilnya, yang jaiznya, begitu juga dengan terhadap selainnya. Allah mengatakan wa ya'lamu ma la taf'alun, ma la ta'lamun, ya Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan Allah juga mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, ya Allah menciptakan apa-apa atau makhluk yang tidak kalian ketahui. Ilmu, sifat ma'ani. Yang kedua, hayatuhu, sifatul hayat, kehidupan, yaitu sifat azaliyah tujib musyihatal ilm wal iradah. Ini sifat azaliyah yang azali. Sekali lagi, sifat dan asma Allah itu azali semuanya. Artinya adanya Allah, adanya zat Allah, adanya sifat Allah Subhanahu wa taala, dan secara sempurna. Tidak bertahap, sempurna, dan tidak mungkin bertambah, dan juga tidak mungkin berkurang dengan apapun. Tujib sihatal ilm wal iradah, dan ia mewajibkan, menegaskan kepada kita sahnya, benarnya sifat ilmu dan iradah, karena sebab hayat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang hidup itu memiliki ilmu, begitu juga yang hidup itu memiliki iradah. Dengan sifat hayat ini betul sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala namanya memiliki sifat ilmu dan memiliki sifat iradah. Dan begitu juga yang lainnya. Karena orang yang memiliki ilmu, iradah, menunjukkan bahwasanya ia hidup. Dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala dengan
kehidupan selainnya ya berbeda. Kalau selainnya hidup karena ada yang membantunya untuk hidup. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala hidup, tidak ada segala sesuatu selain Allah yang membantu Allah untuk hidup. Terutama kehidupan kita manusia yang banyak membutuhkan selain kita. Kita tidak mungkin hidup kalau tidak memiliki jantung, tidak mungkin hidup kalau tidak memiliki paru dan lain sebagainya. Kita juga tidak mungkin hidup kalau tidak mencium, tidak menghirup oksigen. Kita tidak akan bisa hidup tanpa berbagai macam hal. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan selainnya. Dan selain Allah Subhanahu wa taala membutuhkan Allah dalam kehidupannya. Dan ialah Allah Subhanahu wa taala zat yang hayy, yang maha hidup, dan segala sesuatu hidup karena sebabnya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada selain Allah yang membantu Allah untuk hidup, dan selain Allah hidup karena Allah yang menghidupkannya dan membutuhkan Allah dalam kehidupannya. Wa qudratun, dan sifat gudrah. Allah Maha Qadir, yaitu sifat azaliyah yata'atta biha ijadul mumkin wa idamu, yaitu sifat azaliyah, sifat yang dahulu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang yata'atta biha, Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sifat tersebut mampu untuk mengadakan yang mungkin dan mentiadakan hal yang mungkin. Artinya sifat qudrat ini berkaitan dengan hal yang mungkin. Tapi kalau sifat ilmu berkaitan dengan yang wajib, yang mustahil dan mungkin seluruhnya. Tapi kalau sifat qudrat ini berkaitan dengan hal yang mungkin. Artinya mungkin adanya, mungkin tiadanya. Tidak ada kaitan dengan namanya yang wajib, dan juga tidak ada kaitan dengan yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab sifat qudrat ini, Allah Subhanahu wa taala mampu mengadakan segala sesuatu yang mungkin atau mentiadakannya. Adanya segala sesuatu yang ada karena qudrat, dan tiadanya sesuatu yang ada karena qudratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan kepada kita, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan, mengadakan, mentiadakan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada dan untuk tiada. Apapun ya, tapi sekali lagi berkaitan dengan hal yang mungkin adanya, mungkin tiadanya. Tidak ada kaitan dengan sifat yang wajib adanya atau mustahil adanya. Qudrat. Warabi'ah, dan yang keempat iradah. Qudratun iradah, sifat iradat. Sifat azaliyah, sifat yang azali, tukhassis mungkin, yang mengkhususkan sesuatu yang mungkin, bi ba'dhi ma yajuz alaih, dengan sebagian apa yang layak baginya, min wujudin aw adamin aw nahwa dzalik, dari ada atau tiada, atau sesuatu atau seperti itu, hal itu. Kalau iradah ya namanya sifat yang Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya ia melakukan, mengadakan atau mentiadakan sesuatu yang mungkin. Kalau iradah ini mengkhususkan yang diinginkan oleh Allah untuk ada tersebut dengan sesuatu yang layak baginya. Begitu juga yang tiada. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan menciptakan kita. Allah menginginkan menciptakan kita. Allah ciptakan kita misalnya. Allah menginginkan sehingga Allah ciptakan kita. Nanti iradat mengkhususkannya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang ayah si fulan, bunda si fulan, di masa ini, pada di tempat ini, di waktu detik ini, dengan sifat-sifat seperti ini dan lain sebagainya. Itu nanti dikhususkan oleh iradah. Iradah nanti yang namanya mengatur semua itu. Kalau betul ia namanya mengadakan segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti iradah namanya merincikan bagaimana adanya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada, begitu juga tiada. Pertama ada 7 sifat ma'ani. Yang pertama ilmu, yang kedua hayat, yang ketiga qudrat, yang keempat iradat. Wa kullu syai'in kainun aradah. Beliau sedikit
menjelaskan tentang masalah yang berkaitan dengan iradah. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, kainun, yang ada, baik di alam nyata, alam tidak nyata, dan apa yang terjadi bagi alam nyata, alam tidak nyata, dan bagi yang apa yang terjadi berkaitan dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dimanapun ia berada, di alam apapun ia. Aradah, Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan ia untuk ada. Artinya adanya segala sesuatu itu karena Allah menginginkan ia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya, maka tidak mungkin dia akan ada. Apapun yang berkaitan dengan ciptaan Allah, begitu juga makhluk, dan apa yang berkaitan dengan makhluk itu, dan apa yang terjadi bagi kita yang ada pada kita, dan semua yang kita saksikan, lihat, dengar, dari segala sesuatu yang ada, baik sehat, baik sakit, baik Islam, baik kufur, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kita. Sekali lagi, apapun yang ada, yang terjadi, semua itu diinginkan oleh Allah. Allah menginginkannya untuk terjadi, ada, maka ia ada. Wa in yakun bididdihi qad amara, walaupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu terhadap kita, diddihi namanya kebalikannya. Allah perintahkan kita, tapi yang terjadi kebalikannya, ketahuilah bahwasanya yang terjadi itu diinginkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang diperintahkan oleh Allah tidak seperti yang terjadi. Maka beliau namanya jelaskan, fal ghassu ghairul amni fatrahil mira. Maka al-ghas, tujuan, keinginan, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ghairul amri, selain perintah. Tadi tidak sama dengan perintah. Artinya kadang-kadang Allah menghendaki sesuatu, padahal Allah memerintahkan sesuatu yang lainnya. Fatrahil mira, maka tinggalkanlah perdebatan. Sini mengatakan, tidak ada talazum, tidak ada namanya kelaziman, keharusan atas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus Allah kehendaki sesuatu, Allah perintahkan sesuatu itu. Tidak harus. Atau Allah memerintahkan sesuatu dan yang diperintahkan oleh Allah itu dikehendaki oleh Allah, itu tidak ada kelaziman, tidak ada keharusan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, tapi Allah menghendaki sesuatu yang lainnya. Kadang-kadang Allah menginginkan sesuatu, Allah perintahkan kita untuk sesuatu yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Dalil bahwasanya segala sesuatu itu kalau ada, maka Allah yang menginginkannya untuk ada. Sekali lagi, walaupun yang diperintahkan oleh Allah itu tidak seperti itu. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, masyaallahu kan, apapun yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, maka pasti ia akan terjadi. Ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, maka tidak akan pernah ia terjadi. Kadang-kadang Allah menginginkan sesuatu walaupun Allah perintahkan sesuatu yang lainnya. Insyaallah ini akan jelaskan masalah ini ya. Faqad alimta arba'an aqsaman fil kainati fahfadhil magama. Maka sungguh kau telah mengetahui arba'an aqsaman, 4 bagian. Fil kainat, dalam hal-hal yang berkaitan dengan kainat. Hal-hal yang mungkin adanya, mungkin tiadanya. Artinya tidak berkaitan dengan sifat Allah yang wajib atau mustahil. Fahfadhil magama, maka hafalkanlah, pahamilah al-magama, masalah ini. Jangan sampai kita keliru. Artinya ada 4 macam. Ada kadang-kadang Allah menginginkan sesuatu tidak seperti yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini mata al-awwal, yang pertama ma'murin li muradun. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Allah inginkan. Allah memang perintahkan hal itu dan Allah menginginkannya. Iman Abi Bakar, seperti imannya Abi Bakar. Allah perintahkan kita manusia semuanya secara umum untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menginginkannya.
menginginkan iman Sayyidina Abu Bakar, begitu juga keimanan kita. Allah perintahkan kita untuk beriman dan Allah inginkan kita untuk beriman, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'murun bihi wa ghairu murad. Yang kedua, kebalikannya. Allah perintahkan kita dengan sesuatu dan Allah tidak menghendakinya. Allah perintahkan manusia semua untuk beriman kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah tidak menghendakinya, maka yang berkaitan tidak akan beriman kepada Allah. Seperti kekufuran orang-orang yang kufur yang ada. Semua orang yang kufur dari umat ini terutama Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara umum untuk kita beriman kepadanya. Ada sebagian yang Allah perintahkan, Allah inginkan ia untuk memiliki itu, maka ia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada yang Allah perintahkan ia untuk beriman tapi Allah tidak menginginkannya sehingga ia tidak beriman kepada Allah. Tidak berimannya kepada Allah karena Allah menghendakinya. Sekali lagi, apa yang terjadi di alam semesta ini yang ada karena Allah yang menghendakinya, apapun yang tidak karena Allah tidak menghendakinya. Tapi sekali lagi beliau mengatakan masalah keinginan Allah dengan perintah kadang-kadang tidak sama. Allah memerintahkan sesuatu tapi Allah tidak menghendakinya. Kadang-kadang Allah memerintahkan sesuatu, Allah menghendakinya. Seperti pertama tadi ya, bagian pertama iman. Allah perintahkan kita semua untuk beriman. Alhamdulillah Allah menghendaki kita beriman sehingga kita beriman. Kadang-kadang Allah sebaliknya. Allah perintahkan kita untuk semua manusia untuk beriman, tapi Allah tidak menghendakinya sehingga yang tidak dikehendaki oleh Allah beriman itu kafir. Kekufuran seseorang hamba itu karena Allah menghendaki, menginginkannya. Karena Allah menginginkannya sehingga ia kufur. Walaupun Allah Subhanahu wa taala perintahkan ia untuk beriman. At-tsalis ma'murin wa ghairu murad. Nah, bukan yang kedua itu Allah menghendaki untuk beriman dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk beriman dan Allah tidak menghendakinya, seperti imannya Abu Bakar tadi, seperti imannya kita. Allah perintahkan kita untuk beriman dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk beriman. Allah tidak menghendaki kita untuk kufur sehingga kita beriman. Yang ketiga ma'murun bihi wa ghairu murad. Yang ketiga kita diperintahkan terhadapnya tapi tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memilikinya. Kal iman min Abi Jahal, seperti imannya dari Abi Jahal dan semua orang yang kafir. Allah perintahkan kita untuk beriman dan secara umum umat ini, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya sehingga ia tidak beriman seperti Abi Jahal. Begitu juga orang-orang yang kufur yang ada. Yang keempat, kebalikannya, ma'murin bihi wa murad. Ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kafir untuk beriman kepada Allah, tapi dikehendaki oleh Allah untuk kafir. Seperti kufurnya Abi Jahal. Allah perintahkan dia untuk beriman, tapi Allah menghendaki dia untuk kafir. Jadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dan Allah menghendakinya, seperti imannya Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuknya dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya, seperti kufurnya Sayyidina Abi Bakar dan kita. Allah perintahkan kita untuk beriman dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita untuk kufur sehingga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imannya dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang ketiga Allah memerintahkan kita untuknya dan Allah tidak menghendakinya, seperti imannya Abi Jahal. Allah perintahkan Abi Jahal untuk beriman tapi Allah tidak menghendaki ia untuk beriman. Allah perintahkan, dan yang keempat Allah perintahkan ia untuk beriman tapi Allah tidak untuk perintahkan ia untuk beriman tapi Allah inginkan ia untuk tidak beriman, seperti kufurnya Abi Jahal. Allah perintahkan ia untuk beriman tapi Allah tidak menghendaki ia untuk beriman sehingga ia kufur, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan ia untuk beriman dan Allah inginkan ia untuk kufur, sehingga ia kufur.
secara namanya mungkin sederhananya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini apapun ia, baik iman baik kufur baik apapun ya, sesuatu yang terjadi semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada segala sesuatu yang terjadi bukan kehendak Allah. Apapun itu yang terjadi, baik iman atau kufur, baik sehat atau sakit, baik namanya kaya atau miskin dan lain sebagainya, terjadi karena Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Jadi ya, mengatakan fagat alim ta'arbana saman, ini ada empat perkara, dan kita diminta oleh beliau fahfadil magama, pahamilah dan hafalkanlah masalah ini. Ya khairullah. Masih namanya tinggal sebagian sifat yang ma'ani, insyaallah kita akan lanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Kalau ada yang tanyakan, fadhal. Ini hal bisa kita pahami dari ayat-ayat suci yang Allah Subhanahu wa taala lantunkan kepada kita, yang mungkin sebagian kita tidak memahaminya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala namanya adakan di tengah-tengah kita para ulama-ulama yang Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemampuan sehingga mereka memahaminya dengan benar, dengan baik, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang mereka pahami mereka tuangkan kepada kita agar kita pun memahaminya. Ya, untuk hal-hal seperti ini ya, ini sekedar jalan bagi kita untuk kita lalui agar kita tidak salah. Selebihnya untuk kita mengenal lebih jauh ya, harus kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi hamba yang mengenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, insyaallah Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita semua, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ia Allah akan mengajarkan kalian ilmu yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu kita paham, tahu betul dan tidak keliru, tidak salah, dan mantap pengetahuan kita, keyakinan kita akan hal tersebut, dan tidak keliru. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu ini sarana, ilmu yang kita belajar ini ia merupakan sarana untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu alam dengan sebabnya kita mampu mengenal Allah atau tidak. Tapi ia merupakan bagian daripada sarana. Tapi yang diinginkan dengan ilmu ini ya sekali lagi agar kita betul-betul mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui dengan mengenal sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk mengenal hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kelebihannya, itu tidak akan mungkin mampu dimiliki oleh manusia siapapun ia. Wallahu a'lam. Sekali lagi kalau ada yang tanyakan, fadhal, barangkali bisa. Allah. Sini ada masalah antara perintah dan kehendak, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ulama kita mengatakan bahwa kehendak Allah itu kadang-kadang sesuai dengan namanya perintah. Kehendak Allah itu kadang-kadang sesuai dengan keinginan Allah, kadang-kadang perintah Allah itu tidak sama dengan keinginan Allah. Artinya antara perintah dengan iradah keinginan itu tidak
talazum, artinya tidak harus. Kalau Allah perintahkan sesuatu, Allah menginginkannya enggak? Atau Allah menginginkan sesuatu, Allah perintahkannya enggak? Tidak harus seperti itu. Perintah dan iradah, kehendak atau keinginan. Seperti tadi dicontohkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk beriman. Allah perintahkan kita semua untuk beriman secara umum manusia. Dan alhamdulillah bagi kita yang beriman Allah menghendakinya. Alhamdulillah bagi kita yang beriman berarti Allah perintahkan kita untuk beriman dan Allah menghendaki kita untuk beriman sehingga kita beriman. Sehingga kita beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beriman dan Allah tidak menghendaki kita untuk kufur. Seperti beliau contohkan tadi Sayyidina Abu Bakar, begitu juga seperti kita Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Allah perintahkan untuk beriman dan Allah menghendakinya sehingga ia beriman. Allah perintahkan dia untuk beriman, Allah untuk beriman, Allah tidak menghendaki dia untuk tidak beriman, tidak menghendakinya untuk kufur sehingga ia beriman. Begitu juga namanya masalah kedua, contohnya seperti Abu Jahal, begitu juga orang-orang yang kafir selain Abu Jahal. Allah perintahkan ia, begitu juga selain ia dari kita manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan semua untuk beriman, tapi Allah tidak menghendakinya untuk beriman sehingga ia kafir, kufur. Allah perintahkan ia untuk beriman, tapi Allah inginkan kehendaki ia untuk kafir, maka ia kafir. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi di alam semesta ini semua terjadi atas kehendak Allah. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini apapun ia tanpa di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, walaupun Allah perintahkan kita untuk sholat tapi kita tidak sholat, berarti Allah perintahkan, Allah tidak menghendakinya. Allah perintahkan kita sholat tapi Allah kehendaki kita untuk tidak sholat. Itu namanya Allah menghendaki memang kita untuk kita sholat. Allah menghendaki kita untuk tidak sholat, walaupun Allah perintahkan kita untuk sholat. Ada aja mungkin alasan, ada aja halangan, ada aja. Kenapa? Karena Allah memang tidak menghendaki kita untuk sholat, walaupun kita sebagai seorang mukmin Allah perintahkan kita untuk sholat. Kalau kita melaksanakannya, Allah perintahkan kita untuk sholat dan Allah menghendaki kita untuk sholat karena kehendak Allah. Maka kalau kita sholat jangan sombong, kalau kita tidak sholat jangan berputus asa. Karena Allah perintahkan kita untuk tidak berputus asa dan kembali kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan kita, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang-orang yang selalu bertobat, dan Allah suka kepada hamba-hamba yang selalu berusaha untuk membersihkan, mensucikan, memperbaiki dirinya. Wallahu a'lam. Mungkin agak repot, sekali lagi saya bikin namanya yang kesimpulan, apapun yang terjadi di alam semesta ini terjadinya atas kehendak Allah. Apapun yang tidak terjadi di alam semesta ini tidak terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah. Semua sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman sehingga kita mampu untuk mengenalnya dengan baik, sehingga kita mampu menggunakan fasilitas semua yang diberikan oleh Allah untuk menghambakan diri kita hanya kepadanya fi afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.